Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi Allah. hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah kajian daring Masjid Ar-Rahman LNJ Tangguh, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita semua kesehatan, kemampuan, hidayah dan taufiknya sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan terbaik bagi kita semua, suami terbaik, ayah terbaik, yang kita berdoa semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari Amin. beliau. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali kedatangan guru kita, ya, tamu istimewa. Beliau adalah Ustadz Benri Jaisurahman. Ya, kalau teman-teman ingat, beliau pernah mengisi kajian sebelumnya di kita dengan tema Ayah Antara Ada dan Tiada. Tapi untuk kali ini terasa lebih spesial. Jazakallah khairan kepada Ustadz, karena Ustadz telah bersedia untuk meluangkan waktu khususnya beliau untuk mengisi kajian kita secara rutin. Kurang lebih insya Allah beliau akan mengisi di Ahad setiap pekan keempat, ya, setiap bulannya. Dan untuk temanya kita akan membahas buku Fatherman jilid pertama yang disusun oleh beliau sendiri. Bagi para jamaah yang ingin memiliki buku beliau, insya Allah nanti akan kami share di chat box Zoom situs Fatherman. Nanti para jamaah dapat langsung melakukan pemesanan di situs tersebut. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari beliau selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan 15 menit terakhir akan diisi oleh tanya jawab dengan beliau, ya. Tadi ada pesan sponsor dari admin untuk jamaah yang tidak berkeberatan mengaktifkan videonya, mungkin bisa kita aktifkan videonya masing-masing supaya lebih terasa interaktif dan berasa seperti di masjid gitu Ustadz, ya. Oke, tanpa banyak berpanjang lebar, langsung saja Ustadz sudah siap untuk menyampaikan materi. Saya serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol masykur Ustadz. Baik ya, Masya Allah, jazakallah khair Pak Bugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, Bapak-bapak dan juga sepertinya nggak ada ibu-ibu, tapi saya ingin menyapa ibu-ibu yang mungkin saja menemani suami di samping atau mungkin curi-curi dengar yang saat ini menyimak tayangan kita dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah di kesempatan di sore hari ini di waktu Indonesia bagian Barat, bagi yang sedang ada di Papua, berada di lokasi penambangan atau di BP LNG yang ada di Papua, ya saat ini sudah menjelang bahkan lewat maghrib. Allah izinkan kita di kesempatan sore hari ini untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa belajar bersama, khususnya menjalankan peran kita menjadi seorang ayah, yaitu peran yang sejatinya di antara sedemikian banyak peran yang kelak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peran sebagai ayah ini telah ditetapkan akan dihisap sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ayah atau lelaki kepala bagi keluarganya dan kelak dia akan dihisap dalam kepemimpinan keluarganya. Makanya menjadi ayah sejatinya bukanlah
sekedar pada saat kita merasa sudah punya anak. Karena yang kita akan bertanggungjawabkan adalah peran yang akan kita lalui, bukan sekadar status yang kita anggap otomatis pada saat kita memiliki anak sudah jadi ayah dianggap selesai. Karena itulah sebagai seorang ayah kita harus tahu bahwa menjalani peran sebagai ayah ini tidak bisa main-main. Kenapa? Karena kita harus jadi ayah yang profesional, di mana peran menjadi ayah yang profesional adalah tuntutan yang diwajibkan kepada setiap kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita bersikap profesional dalam segala urusan. Jadi panduan Islam mewajibkan bahwa segala urusan wajib profesional. Bahkan dalam urusan yang paling kecil saja kita wajib profesional. Di mana Rasulullah mencontohkan dalam urusan menyembelih kambing, ya kata Rasulullah apa? Fa idza zabahtum fa asinu zibhah. Kalau kamu ingin menyembelih sembelihan, semisal kambing, maka lakukanlah secara profesional. Maka menyembelih kambing yang sejatinya hanya butuh sekian atau beberapa detik saja, kita diwajibkan profesional. Tapi ada peran yang sejatinya itu peran yang tidak bisa sekian detik, bahkan ini peran yang sangat panjang bertahun-tahun, yaitu peran menjadi ayah. Peran menjadi ayah inilah yang sejatinya mewajibkan kita untuk bersikap profesional. Apa yang terjadi kalau kita tidak profesional? Yang jelas profesional itu pembedanya dengan abal-abal adalah dengan ilmu yang kita miliki. Makanya ada ayah profesional, ada ayah abal-abal. Kalau ayah abal-abal dia mengasuh anak atau merasa sudah menjadi ayah pada saat dia sudah punya anak. Gua dong udah jadi ayah pas baru punya anak. Ya, ini kan sama bodohnya dengan orang yang baru punya bola ngaku-ngaku pemain bola kan gitu ya. Gua dong pemain bola. Buktinya apa? Tuh punya bola. Maka jangan sampai kita dianggap menjadi orang yang bodoh dalam hal ini. Nah, pembeda antara ayah profesional dan ayah yang abal-abal adalah ilmu atau keahlian atau skill. Jika ayah tidak punya ilmu atau keahlian atau skill inilah di mana Rasulullah memberikan sebuah isyarat, yaitu idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datang masa hancurnya. Maka inilah sebagai pengingat bahwa jika perkara menjadi ayah tidak kita lakukan secara profesional, tunggulah datang masa hancurnya. Ya. Kita sudah bahas masa hancur ini adalah yang terkait dengan peran ayah, yaitu anak-anak yang menjadi korban dari orang tua yang tidak pandai mengasuhnya, khususnya ayah. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfah sebagai penyebab utama kerusakan pada anak-anak, sebagaimana dikutip oleh beliau dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Beliau berucap, wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati, kerusakan yang terjadi pada anak-anak pada umumnya berasal dari sisi seorang ayah. Jadi kerusakan itu bukan hanya dari sisi seorang ibu, bahkan Ibnu Qayyim lebih condong mengatakan ayahlah yang menjadi penyebab kerusakan, terutama karena ayah yang tidak profesional. Nah, malam atau sore ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi ayah sebagai sosok yang bertanggung jawab, dari buku kami yang insya Allah ya para ayah sudah membacanya, Fatherman 1. Ini buku serial yang kami tulis untuk para ayah. Fatherman 1 ini tentang ayah yang dirindukan. Nanti Fatherman 2 bentuknya e-book dan insya Allah gratis, tinggal klik di www.fatherman.id. Itu ada bukunya judulnya Fatherman 2 Suara Hati Bunda untuk Ayah. Nanti Fatherman 3 tentang ayah pengembara, ayah yang jarang pulang. Di buku Fatherman 1 ini kita akan membahas bagaimana menjadi ayah
yang dirindukan. Dan kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana bukan ayah itu adalah bukan sembarang laki-laki. Apa maksudnya ayah itu bukan sembarang laki-laki? Bahwa kelaki-lakian dalam Islam itu adalah sebuah keistimewaan. Di mana keistimewaan kelaki-lakian itu bisa kita lihat dari penamaan laki-laki di dalam Islam. Di mana laki-laki di dalam Islam itu disebut rojul dan jamaknya adalah rijal. Sering kita dengar kalimat ini, rojul warijal. Ar-rijalu qawmuna ala nisa. Laki-laki ada qawam bagi wanita. Nah, kata rojul itu sendiri itu memiliki akar kata yang sama dengan rojulun atau rijlun, yaitu huruf ro, jim, dan lam. Di mana rojulun atau rijlun artinya kaki, maka laki-laki disamakan atau maknanya sama dengan kaki. Laki-laki rojulun, kaki disebut rijlun. Maka penamaan yang kurang lebih sama dalam bahasa Arab ini memiliki sebuah sifat yang sejatinya sama, dan itulah hakikat laki-laki atau hakikat seorang ayah. Di mana yang pertama adalah seorang laki-laki disebut kaki karena kaki itu artinya punya fungsi menahan bobot atau menahan beban. Di mana kaki itu berfungsi untuk menahan bobot. Dalam ilmu bela diri sering kita dengar kalau kita ingin menghancurkan lawan, incer kakinya. Makanya kita akan tahu kekuatan lawan itu dari kuda-kuda, yaitu tergantung kekuatan kakinya. Kalau kakinya lemah, sekali disengkat jatuh, itulah awal dari kekalahan. Demikianlah seorang laki-laki disebut kaki karena dia adalah seperti kaki yang menopang bobot badan. Kalau kakinya kuat, maka dia akan menjadi sosok yang mampu menahan bobot badan tersebut. Dalam konsep berkeluarga, laki-laki itu ibarat kaki yang memang mau tidak mau akan mengalami sebuah amanah menahan beban. Beban dari siapa? Beban dari orang sekitar, terutama beban dalam hal urusan keluarga. Mulai dari istri yang sering curhat, anak-anak yang sering banyak tuntutan, banyak keinginan, minta ditemanin ini, minta temanin itu, minta belajar bersama ayah, minta untuk ayahnya menjadi seorang tukang kayu, ayahnya menjadi pemain. Maka ini yang akan dijalani yang mungkin akan menjadi bagian dari kelaki-lakian. Sungguh kalau ada laki-laki yang merasa dianya nggak pernah merasa mendapatkan beban dalam kehidupannya, jangan-jangan memang dia tidak dianggap tidak sah menjadi laki-laki. Makanya dalam hal inilah mengapa ketika kita menjadi seorang ayah, maka kita mendapatkan sebuah pemaknaan baru. Bahwa ayah lebih dari sekedar pencari nafkah. Sebab banyak amanah-amanah yang akan ditanggung oleh sang ayah dan itu bukanlah sebagai hal beban tapi memang bagian dari tanggung jawab. Dan itu yang akan dijalankan peran sebagai seorang ayah. Ini makna pertama sebagai seorang laki-laki. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya ya Allah Ustadz, mana di pekerjaan saya bebannya banyak. Saya juga aktif di organisasi gitu ya. Kemudian saya pulang, kemudian istri saya minta ini, anak juga minta ini. Aduh capek banget. Capek dan lelahnya laki-laki ini adalah sesuatu yang fitrah. Dan inilah yang membuat Rasulullah bahkan mendoakan seorang laki-laki yang demi menafkahi keluarganya sampai dia tangannya tuh kapalan. Dia berangkat ke hutan membawa sebilah kapak, kemudian dia membawa hasil dari kapak tersebut yaitu beberapa bilah kayu. Dan Rasulullah melihat tangannya yang kasar itu akibat dari amanah untuk menjalankan peran sebagai laki-laki yang menafkahi, maka Rasulullah pun mendoakannya sebagai tangan yang akan menghindarkan diri dari api neraka. Masya Allah. Makanya sungguh beruntung laki-laki yang justru dia ketika dia mendapatkan tanggung jawab sebagai seorang suami, dia atau menjadi seorang ayah,
dia sungguh-sungguh menjalankan peran tersebut. Bahkan sedekah terbaik seorang laki-laki adalah pada keluarganya. Sebaliknya, laki-laki yang abai, yang cuek, ayah yang tidak peduli ya dalam urusan bahkan berkait dengan pemenuhan nafkah mulai dari nafkah lahir, nafkah batin, maka dia terkena apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah SAW? Kafa bil mar'i ithman innama ayudayya mayakut. Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika dia menyanyiakan orang yang berada di bawah tanggungannya. Dalam hal ini adalah menyanyiakan tanggungan dalam rangka memberi nafkah. Maka inilah salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah. Ya, sehingga laki-laki yang mohon maaf ketika berumah tangga modalnya hanya menghamili istri, kemudian setelah itu dibiarkan istrinya menanggung semua urusan, bahkan disuruh cari pada saat hamil, cari cara gimana caranya biar bisa melahirkan uang biaya kelahiran dari dia. Bahkan dia tidak peduli lagi dengan biaya-biaya selahiran kepada anaknya, ini sungguh terancam dosa yang sangat besar. Ya, makanya tidak semua laki-laki bisa seperti ini. Hanya lelaki sejati yang tahu bahwa harga dirinya sebagai laki-laki ada di mana? Ada di dalam perannya menanggung beban yang ada di pundaknya dari istri dan anak-anaknya. Maka sungguh beruntunglah para ayah yang dengan lelahnya, dengan capeknya, keringatnya, bahkan bekas-bekas yang ada di telapak tangannya, bahkan di kakinya, beset-beset. Sungguh itu jika dilakukan dalam rangka menjalankan peran kelaki-lakian, maka itu adalah sebuah pahala yang akan mengalir deras insya Allah. Maka satu hal dari pemaknaan laki-laki, disinilah kita belajar laki-laki sejati dari sisi pemaknaan nama adalah siap menanggung beban. Ya. Yang kedua adalah laki-laki disebut kaki, ingat tadi rojulun dan rijlun. Rojulun maknanya adalah laki-laki, rijlun artinya kaki. Laki-laki disebut kaki, makna yang kedua adalah karena kaki punya fungsi bergerak. Kaki punya fungsi melangkah. Disinilah isyarat bahwa laki-laki nggak boleh diam di rumah. Dan ini bertentangan dengan fitrah wanita yang lebih sering di rumah. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan wanita yaitu dengan firman-Nya wa qarna fi buyutikunna, maka staylah kamu di rumahmu. Wanita itu fitrahnya di rumah karena wanita puncak karir tertingginya terlepas apapun profesinya. Apa kata Rasulullah? Wal mar'atu ra'isatu fi baiti zaujiha. Seorang wanita adalah kepala bagi rumah suaminya. Maka urusan rumah itu yang dimiliki suami itu tanggung jawab istri, gimana caranya biar dia betah, anak-anak betah. Makanya lelaki sejati tidak merecoki urusan interior rumah. Kenapa? Karena itu tanggung jawab istrinya dan yang penting istrinya nyaman. Jadi kalau istrinya bilang, Mas, kira-kira mau cat warna apa ya? Ya kan dia yang lebih sering di rumah, nggak usah kita mikir. Dia bilang, kamu sendiri nyamannya warna apa? Kalau aku suka warna pink, aduh warna pink lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang jelas inilah salah satu yang harus kita pahami. Wanita punya kewajiban untuk menyamankan karena itu diberikan hak untuk mengatur sehingga nggak perlu kita pusing ininya bagaimana, disuka-suka dia aja lah. Sementara laki-laki itu tanggung jawabnya ada di luar. Dan inilah salah satu yang ditegaskan dalam Al-Quran. Makanya tanggung jawab laki-laki itu justru dengan fungsi kaki itu tidak boleh membuatnya itu stay di rumah. Dan ini justru menyelisih fitrahnya. Makanya sungguh kalau kita dalami syariat ini dengan dari sudut pandang sains akan terbukti. Salah satu bukti yang harus kita jadikan sebagai sebuah isyarat betapa Islam ini memang agama yang sangat sesuai dengan sains. Salah satunya adalah betapa wanita itu dan laki-laki memiliki kecerdasan spasial yang berbeda. Wanita itu kecerdasan spasialnya sangat rendah, laki-laki kecerdasan spasialnya itu tinggi. Apa yang masuk kecerdasan spasial? Kecerdasan spasial itu kecerdasan mengenal ruang.
kecerdasan mengenal lokasi. Sehingga perempuan atau istri kita itu secara umum ya, ini hasil riset dari para ahli otak, wanita itu karena kecerdasan bahasanya rendah makanya sulit untuk mengenal lokasi peta. Bahkan kalau dia bawa mobil saja, meski pakai Google Maps saja sangat berpeluang nyasar. Ya, ada instruksi dari Google Maps 100 meter belok kiri. Ternyata beloknya ke Alfamidi gitu. Atau ke Indomaret gitu ya. Ya itu mungkin ya kadang aduh lewat. Sementara laki-laki memiliki kecerdasan spasial tinggi, makanya dia bisa tahu ini arahnya tembusnya di mana, jalan tikusnya di mana. Dan ini sangat relevan dengan kondisinya laki-laki yang memang dituntut untuk menjelajah. Makanya fungsi kelaki-lakian itu memang menjelajah. Sehingga kalau seorang laki-laki itu sering di luar sebagai peran ayah, jangan menganggap seni ayah yang super sibuk Ustadz. Ya nggak usah gitu mama, emang ayah wajib begitu. Semua ayah dalam kiasana Islam pasti sibuk. Ayah terhebat dalam Islam itu nggak ada yang stay di rumah. Mereka adalah ayah-ayah yang sering berkelana atau berjalan. Makanya di buku kami yang ketiga, Ayah Pengembara, Serial Fatherman, juga diungkap bahwa seorang ayah itu memang fitrahnya itu memang bergerak. Dan ini adalah bagian dari kelaki-lakian, bahwa laki-laki di dalam Islam itu justru yang terbaik itu adalah yang sering bergerak. Karena dia menjalankan fungsi dari penamaan rojul atau rijlun itu yaitu sebagai kaki yang melangkah. Kaki yang melangkah. Ya, sehingga salah satu rahasianya kenapa Allah memuji suku Quraisy sebagai suku yang terbaik. Dan kita tahu bahwa dari suku terbaik ini lahirlah baginda Nabi SAW. Bahkan dalam sabdanya Rasulullah memberitahu bahkan di akhir zaman nanti akan muncul Imam Mahdi, dan Imam Mahdi berdasarkan beberapa riwayat itu adalah berasal dari suku Quraisy. Mengapa suku Quraisy itu dikenali sebagai sosok ya suku yang terbaik? Apa alasannya? Salah satu jawabannya ternyata disebutkan dalam surat Al-Quraisy, di mana Allah berfirman ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Disebabkan ilaf itu apa maksudnya? Yaitu kebiasaan dari kata alfun. Alfun itu artinya 1000. Ilaf itu sesuatu yang terjadi ribuan kali, itu sebut ilaf. Apa kebiasaan suku Quraisy? Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Kebiasaan mereka ada rihlah. Mereka kebiasaannya jalan-jalan. Mereka terbiasa adventure atau traveling. Ya, kapan mereka disebut jalan-jalan? Enggak kenal musim. Rihlatasyita'i was-shaif, musim dingin jalan, musim panas jalan. Dan inilah sebut para ulama alasan kenapa suku Quraisy sebut suku yang terbaik, karena mereka suka jalan-jalan. Loh, apa hubungannya? Kenapa? Karena risalah Islam turun ke suku ini, diamanahkanlah ke suku ini, bukan ke suku yang lain. Kenapa Islam tidak turun di suku Jawa, suku Sumatera, atau suku Kalimantan yang lainnya, atau suku-suku yang lain? Salah satu jawabannya adalah karena ya suku Quraisy adalah suku yang senang bergerak atau laki-lakinya senang berjalan. Dan Islam akan mudah tersebar cepat jika dipegang oleh laki-laki yang suka bergerak. Maka dalam waktu 23 tahun Islam sampai ke pelosok dunia, 2/3 dunia hanya dalam waktu 23 tahun. Kenapa? Dari laki-laki yang suka jalan-jalan. Ya kebayang kok Islam turun ya saat itu di sebuah suku yang laki-lakinya betah di rumah. Ya cuman bisnis online doang ya. Jualan Tupperware, Oriflame, ya, hijab Alila, kemudian pasang Instagram gitu, cek IG aku ya sis gitu. Maka sungguh mungkin Islam hanya tersebar ke follower-followernya aja gitu. Itu juga fake account. Maka kita pelajari makna kelaki-lakian di sini sehingga motivasi kita belajar tentang apa yang kita kenal sebagai fatherman ini sebagai bagian untuk kita memotivasi diri agar kita menjadi laki-laki sebagaimana fitrah yang telah ditetapkan. Jadi ini baru 2 fakta yang menunjukkan bagaimana laki-laki itu dikenali sebagai sosok yang bergerak.
Sosok yang dalam hal ini sesuai dengan bagaimana fitrah awal penciptaan. Sehingga nanti akan kita dapati, Ustadz, saya itu jarang pulang, nggak usah merasa nelangsa, merasa sedih. Semua laki-laki terbaik itu memang jarang pulang. Berarti wajar dong Ustadz kalau saya jarang pulang. Betul. Tapi PR-nya itu jarang pulang tidak menghilangkan tanggung jawab dia akan anak dan istrinya. Itulah yang akan kita pelajari beberapa waktu ke depan. Karena jangan sampai kita memahami menjadi ayah dari sudut pandang yang salah. Ada yang memahami, waduh kalau gitu kalau saya pengen jadi ayah hebat saya nggak usah kerja deh, di rumah aja deh. Saya nggak usah kemana-mana. Tidak begitu juga. Bahkan jika seorang ayah dalam hal ini Allah uji ketika dikeluarkan dari pekerjaannya atau bisnisnya bangkrut, jangan pernah diam. Jangan pernah berpikir bahwa di rumah aja sambil nunggu keajaiban, mudah-mudahan ada yang salah transfer rekening ke Raja Salman hilaf gitu. Yang ngirimin ke rekening kita berapa juta rial, enggak begitu. Atau mengandalkan peruntungan lewat lotre zaman dulu, ya. Tidak seperti itu. Dia hanya berpikir gimana caranya dia keluar dari rumah untuk anaknya tahu bahwa ayah ini bukan sosok yang di rumah aja, dalam pengertian ayah itu malas-malesan, harus bergerak. Ya tentu beda kalau dalam situasi pandemi saat ini. Intinya anak nampak bahwa ayahnya itu bekerja. Ya, ayahnya itu nampak tidak nyantai, ayahnya itu sungguh-sungguh menjalankan perannya dalam urusan yang terkait dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ini sebagai nilai kelaki-lakian dan inilah yang akan memberikan dampak baik ke anak laki-laki maupun ke anak perempuan. Bagi anak laki-laki, maka ini menjadi referensi bagaimana dia menjadi laki-laki di masa depan. Ada terjadi regenerasi kelaki-lakian. Karena yang menjadi menyedihkan ketika kelaki-lakian ini stagnan. Sampai dicap negeri kita fatherless country itu karena kelaki-lakian itu berhenti sampai anak-anak laki-laki di zaman now itu lebih cenderung sifatnya keperempuanan. Senang dandan, berhias, ya. Kalau laki-laki zaman dulu ya dengan garangnya ya laki abis istilahnya. Karena zaman now abis lakinya gitu ya. Dan ini salah satu yang mungkin menjadi PR. Jadi makanya jangan ada kisah ayah yang ketika mendapatkan ujian gak bekerja kemudian malas-malasan, bengong. Dia harus menjalankan peran kelaki-lakiannya, bergeraklah. Dan insya Allah rezeki Allah itu ya akan bersamaan dengan apa yang sejatinya kita upayakan. Itu baru 2 makna kelaki-lakian. Berikutnya, ini juga yang mungkin menjadi salah satu bahan renungan kita ketika laki-laki juga disebut oleh Al-Quran dengan istilah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian jenis dzakar wa untha. Laki-laki dalam ayat ini disebut dzakar dan ini menarik. Kata dzakar yang merujuk kepada laki-laki berakar kata dzakaro yaitu yang bermakna berfikir dari kata dzikrun yang maknanya berfikir. Laki-laki memang disebut makhluk berfikir atau makhluk logik. Disinilah peran laki-laki yang cenderung mengatasi sebuah persoalan dipikirkan, tidak dirasakan. Tidak, justru laki-laki menjadi makhluk yang paling baper. Perasaan menjadi bagian penting, tentu hal yang tidak bisa kita hilangkan dari sosok laki-laki. Dia harus punya jiwa empati agar dia bisa merasakan beban istrinya. Tapi juga seorang laki-laki harus menjadi sosok yang dia dalam hal ini menjadi sosok laki-laki yang berpikir. Disitulah peran kelaki-lakian untuk dia selalu ya menjadi sosok yang tidak buntu. Makanya laki-laki yang sejati itu dari penamaan namanya yaitu zakar, kemudian juga rojul, maka puncaknya dia memiliki apa yang disebut qawam. Dengan 2 sifat ini yang diasah jadilah dia qawam. Dan qawam itulah yang sejatinya dimiliki. Jadi ini adalah pemaknaan yang sama dan qawam itu ada yang disebut qawam yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 34.
ya. Dan makna qawam ini ada dua ya, karena Allah menyebutnya dua. Allah berfirman, ar-rijalu qawamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu disebut al-qawam bagi wanita karena Allah telah lebihkan dia atas yang lainnya, dan yang kedua karena dia menafkahkan sebagian dari harta dirinya. Jadi di sini ada dua yang menjadi indikator keqawaman, yaitu pertama disebut qawam adalah fitrah mauhibah, sesuatu yang telah diinstal dari lahir, yang artinya semua bayi laki-laki termasuk kita sudah memiliki keqawaman ini, tinggal apakah orang tua kita yang mengasuh kita memeliharanya. Yang kedua, fitrah keqawaman ini disebut fitrah kasbiyah, harus butuh pembuktian. Fitrah kasbiyah, keqawaman yang diinstal dari lahir itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sifat seseorang laki-laki dalam mampu menafkahi keluarganya, khususnya istrinya. Makanya akan saling berbanding lurus kelaki-lakian dengan kemampuan memberi nafkah. Ini bukan masalah besar dan kecil, tapi masalah berani bertanggung jawab, tidak memberikan beban kepada istrinya untuk mencari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Inilah fungsi materi keayahan ini. Keayahan yang kita maksud dalam Islam mengembalikan peran kelaki-lakian, bukan sekedar dalam pengasuhan. Tapi keayahan dalam Islam ada mengembalikan fungsi keqawaman, di mana fungsi keqawaman dalam wujud konkretnya dia menjadi sosok yang akan berbanding lurus dengan kemampuan dia dalam mencari nafkah, yaitu tidak membebankan istrinya dalam urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab ada laki-laki yang merasa bangga dan nyaman ketika istrinya penghasilan lebih besar, kemudian dia bisa dengan enteng minta dong. Kamu kan uang ada banyak, bahkan dia nggak mau ngasih kepada istrinya. Bahkan dia berpikir istri udah ada. Inilah yang paling bahaya. Bagaimana keqawaman yang hilang ini bahkan mengadakan istri menjadi kerja adalah akan membuntukan generasi. Seorang anak laki-laki yang mendapatkan figur ayah yang sekedar fisiknya laki-laki tapi cara peran justru membuat istrinya lebih banyak repot dan urusan nafkah, maka dia tidak tahu menjalankan peran kelaki-lakian, sehingga dia tumbuh menjadi sosok yang seperti itu, belajar dari figur ayahnya. Ini yang paling bahaya. Saya pernah misalnya menangani ya klien ya keluarga suami istri yang anaknya jumlahnya banyak, diceritakan bagaimana sang istri sejak awal itu sudah dituntut untuk ya mencari nafkah dengan cara jualan ya nasi ya, warung nasi. Jadi dari subuh, bahkan sebelum subuh istrinya udah bangun, belanja ke pasar, kemudian dia ya mencari dalam banyak belanja, kemudian dia pulang masak semua lauk yang dibutuhkan, kemudian dia membersihkan ya dalam hal ini warungnya, makan dirapikan. Sementara sang suami ya bangunnya kesiangan, habis sholat subuh lebih banyak ngopi, nonton TV ya. Kemudian dia paling nyantai mandi. Kemudian selesai istri udah capek repot, dia berangkat ke warung, duduk di depan kasir cuman ya urusan keuangan. Alhasil, dan ini yang saya temukan, anak-anak yang ada dalam asuhannya itu memiliki pola yang berkaitan dengan etos kerja yang berbeda. Ya, disebutkan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari bapak ibu ini semuanya gagal dalam urusan pendidikan dan pekerjaan. Yang pendidikannya rata-rata banyak DO di kampusnya, yang sekolah bahkan banyak yang nggak selesai. Kenapa? Karena dia tidak memiliki yang namanya role model dari sisi seorang ayah yang dalam hal ini ayahnya ini tidak memberi contoh karena tidak bertanggung jawab dalam urusan nafkah. Ya. Yang kedua adalah dari sisi anak perempuannya kebalikannya, jadi sosok gigih, obsesif. Ya, bahkan rata-rata karirnya yang mentereng. Ya, sehingga dia cenderung bisa mendominasi nanti ketika berumah tangga, dominan, dan itu lagi-lagi
karena sang perempuan juga belajar dari sosok ibunya, sosok wanita petarung. Disinilah awal dari kemandegan sebuah regenerasi. Terjadi fitrah yang tertukar. Maka ini juga yang mengapa seorang ayah menyadari bahwa urusan yang terkait dengan keayahan memang tidak bisa lepas dari aspek kemampuan memberi nafkah. Semakin kita mampu membuat istri kita nyaman, tidak terbebani dengan urusan nafkah, semakin berkualitas kekawaman dan keayahan itu. Ya, disinilah kita meyakini konsep rizki bahwa rizki itu telah ditakar oleh Allah. Mau istri kerja, mau kita kerja, sama. Kalau istri pun nanti kita minta supaya enggak kerja, jangan berpikir rezeki istri berhenti. Tidak. Allah lebihkan istri suami kalau kita mampu meyakininya. Insya Allah dibuka dan dilebihkan itu di ujung-ujungnya kembali kepada istri. Mohon maaf kalau ada yang di sini mungkin merasa kalau begitu istri saya bekerja. Memang harusnya idealnya istri itu bekerja bukan mencari nafkah. Kalaulah dia mencari nafkah, jangan dianggap sebagai sebuah hal yang dipermanenkan. Ada kondisi yang kata Dr. Yusuf Kordowi, silakan istri bekerja membantu suami. Sebagaimana Fatimah membantu Ali, tapi bukan pemeran utamanya. Dia tidak kehilangan perannya dalam urusan rumah tangganya. Silakan saja. Ya, dia membantu pun tidak membuat suaminya habis itu memanfaatkan. Dalam hal ini bagaimana caranya supaya ya seorang suami ya dalam ini memanfaatkan harta yang dihasilkan oleh istrinya. Tidak seperti itu. Silakan seorang istri ya dengan bekerja tidak mengulangi perannya, sekadar mengisi waktu luang, silakan. Kalaupun ada istri bekerja, jadikan itu pengabdian karena dia punya ilmu di bidang kesehatan, dia merawat orang dalam ini pasien, dia sebagai guru, silakan. Itu nanti kita bahas tentang bagaimana bab mendidik anak perempuan dan fungsi keperempuanan. Tapi kalau kita kembalikan bagaimana hakikat dari kelaki-lakian tadi, maka kelaki-lakian yang tadi kita maksudkan bertanggung jawablah menjadi seorang laki-laki yang dia dalam urusan penafkahannya itu tadi. Ya dalam urusan inilah sehingga makna qawam itulah yang dibahas oleh beberapa ahli. Sehingga saya temukan misalnya dalam kitab yang tulis Al-Fayumi misalnya, qawam itu sendiri terbagi menjadi dua makna ya. Ada kata qawam bil fathah ya, qafnya bil fathah yang maknanya adalah makanan yang membuat manusia tegak berdiri, sehingga lelaki diibaratkan makanan yang tadinya sebuah tubuh ketika enggak makan menjadi lemes, gara-gara makan menjadi kuat. Tadinya merasa enggak bergairah, tiba-tiba menjadi bergairah. Tadinya pesimis menjadi optimis. Demikianlah peran kelaki-lakian, peran seorang ayah, bagaimana dia memaksimalkan fitrah kelaki-lakiannya menjadi qawam. Salah satunya adalah dia yang memberikan jalan dengan fungsi berpikirnya, membuat yang tadinya buntu menjadi muncul solusi, yang tadinya lemas menjadi bergairah, yang tadi pesimis menjadi optimis. Ya, itu yang menjadi salah satunya. Yang kedua, kata qawam itu sendiri kata qiwam bil kasroh, qawam bil fathah. Yang kedua qiwam bil kasroh, qafnya pakai kasroh, qiwam. Dan kata qiwam itu maknanya adalah dalam sisi artinya adil dan seimbang. Bagaimana seorang laki-laki punya sifat qawam, dia mampu menjalankan peran dengan penuh keseimbangan dan keadilan. Apa maksudnya? Meskipun dia sebagai pengasuh, dia juga sebagai seorang pekerja, dia juga sebagai seorang kepala misalnya DKM masjid, dia juga sebagai seorang misalnya ketua RT, dia juga ketua paguyuban alumni. Kok banyak banget perannya? Tidak usah khawatir, fitrah keqawaman akan membuat dia bisa ya menjalankan peran itu secara maksimal. Dan itu sejatinya bagian dari fitrah kelaki-lakian. Sehingga inilah mengapa materi kita hari ini mengingatkan bagaimana yuk tumbuhkan lagi harga diri sebagai laki-laki. Yaitu merasa bangga dengan amanah yang sedemikian berjubelnya. Jangan merasa ketika kita udah bekerja terus kita merasa udah dong aku kan udah cari duit. Itu urusan kamu. Justru ini melecehkan kelaki-lakian kita. Justru kita harus menyadari dengan kita mencari uang tambah lagi.
Itu enak banget istri, bukan enak banget karena sejatinya laki-laki dia bertanggung jawab di akhirat terhadap keluarganya. Dihisapnya seseorang itu di akhirat terhadap keluarganya. Dan itu bukan sesuatu yang main-main. Itulah mengapa pernikahan bukan sekedar enak-enaknya aja. Pernikahan adalah sebuah tanggung jawab. Maka laki-laki yang memang memiliki sifat qawam itulah yang tadi kalau kita singgung diberikan izin untuk ta'adud atau poligami. Dia mampu menjalankan perannya bukan sekedar pemuasan syahwat. Sekarang itu mohon maaf ya, sangat pengen poligami tapi lupa perannya. Ujung-ujungnya berantakanlah keluarganya. Ini juga kezoliman. Di keluarga pertama aja dia tidak bisa menjalankan peran sebagai suami yang baik atau ayah yang baik. Dengan PD-nya dia buka cabang berumah tangga dan itu malah menambah kezoliman. Maka dia hanya melihat ke sisi nikmatnya, lupa sisi tanggung jawabnya. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami sehingga dia menjadi sosok laki-laki yang kerak di akhirat. Dia akan datang kepada Allah dengan disebutkan bagian tubuhnya miring. Ya, ini menunjukkan Allah sedang memperburuk ya fisiknya karena kezoliman alias tidak ketidakmampuan untuk adil. Nah inilah kenapa sisi inilah yang menjadi perhatian buat para semua laki-laki atau semua ayah. Nah inilah pengantar pertama ya materi dari buku Father Man yang kami tulis ini, yaitu bukan sembarang laki-laki. Agar apa? Agar para ayah menyadari, oh pantas ya, kenapa ya saya walaupun bekerja tapi saya juga harus siap ngomong anak. This is a man. Itulah laki-laki. Itulah tanggung jawabnya yang justru menjadikan dirinya bernilai sisi Allah dan Allah akan memuliakannya menjadi sosok lelaki yang hebat sebagaimana Rasulullah menjamin dalam sabdanya, yaitu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu paling baik sama keluargamu dan saya kata Rasul paling baik sama keluarga saya. Semoga kita menjadi sosok laki-laki yang terbaik di mata Allah, indikatori dengan pasangan dan anak yang merasa bahagia saat bersama kita. Mohon maaf karena waktu yang membatasi, mudah-mudahan bisa jadi renungan buat saya khususnya dan siapapun yang menyimak program kita dari berbagai macam platform, baik via Zoom, ada juga dari channel dari Instagram dan juga dari via Facebook ya. Bila taufik wadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Bendri atas materi yang disampaikan. Sepertinya baru mulai 10 menit yang lalu, Ustadz. Udah selesai aja nih, Ustadz, nih materinya. Insya Allah kita masih panjang sekali perjalanan kita untuk belajar bersama-sama dengan bimbingan dari guru kita untuk menjadi seorang ayah yang baik. Mudah-mudahan kita dapat bersabar dan istiqomah dalam menjalani tahapan belajar kita satu demi satu ya. Insya Allah kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah. Kita bacakan saja. Yang pertama, pertanyaan titipan dari jamaah. Ustadz, saya tipikal sosok ayah yang pendiam dan suka bingung untuk mulai sesuatu yang asik dan rame di rumah. Mohon tipsnya, Ustadz. Iya. Pertama adalah ayah yang pendiam itu minimal selangkah lebih maju untuk membuktikan apa yang disebut sebagai caring atau kepedulian. Karena ayah yang pendiam itu dianggap sosok yang saat bisa jadi menjadi sosok yang membuat anak itu merasa diabaikan, itulah bahaya. Karena kalau kita berbicara tentang toxic parenting itu ada dua menurut pendapat para ahli. Bukan sekedar ayah yang menyakiti dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang justru merusak jiwa, tapi juga ayah yang karena diamnya dia melakukan pengabaian. Apa itu pengabaian? Pengabaian itu dia sampai cuek dalam urusan-urusan yang terkait dengan kebutuhan anak. Salah satunya dia nggak tahu anaknya sekolah di mana, anaknya kelas berapa, hobinya apa. Maka ayah pendiam itu nanti kalau di buku Father Man yang kami tulis itu, salah satunya adalah kecerdasan membaca golden moment, diantaranya tahu kapan hadir yang membuat anak merasa terpukau ayah itu
tahu kapan berusaha hadir. Itulah yang disebut ayah fatherman. Karena tagline fatherman kan ayah memang tak selalu hadir setiap saat, tapi ayah selalu hadir di saat yang tepat. Salah satunya adalah ayah pendiam itu bisa melatih diri peka misalnya dalam urusan terkait kebutuhan anak. Kerjasama sama istri, contoh. Selalu diupdate tentang perkembangan anak. Ya, sehingga dia dalam urusan terkait komunikasi kepada anak, dia berbicara sesuatu yang dia kenal. Misalnya kalau nyapa anak, jangan jadi ayah yang selama ini disebut ayah template. Tahu ayah template? Pertanyaan yang membuat anak bosen gitu. Nggak jauh-jauh dari udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa juz? Tuh sampai anak jawabannya template juga. Udah 12 juz. Ya, Waalaikumsalam, selesai. Karena merasa ayah nggak ada pertanyaan lain. Salah satu yang dilatih dan ini dipraktekkan Rasulullah, kalau menyapa anak harus tahu tentang hobinya anak yang membuat anak merasa berharga. Contohnya Rasulullah menyapa seorang anak bernama Abu Umair dan Rasulullah menyapanya dengan sesuatu yang sangat dia butuhkan, yaitu hobinya, yaitu memelihara burung pipit. Makanya Rasulullah ketika bertanya, ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Abu Umair, gimana kabar burung pipitmu? Itulah salah satu kecerdasan membaca apa yang menjadi kebutuhan anak. Salah satunya dia tahu bahwa anaknya itu dalam hal ini ya butuh yang namanya ya ditanya tentang hobinya. Makanya kalau anak kita lagi hobi main futsal, tanya, hari ini main futsal nyetak berapa gol nak, gitu. Hari ini kamu udah push rank belum? Misalnya kalau dia main game atau mabar sama temannya atau yang lainnya, kita boleh tanya itu. Yang kedua adalah ayah juga tahu ya, selain ayah tahu tentang kondisi anak dan hobi dan sekitarnya, ayah tahu situasi yang anak butuh ya. Singkatnya nanti kita dalami lagi di lain waktu. 3 waktu yang wajib hadir, anak lagi sedih. Anak lagi sedih itu jangan sampai kita nggak tahu. Salah satunya kerjasama sama orang rumah dan istri. Ya cukup hadir dan bertanya. Gak usah nanya kenapa, cukup bilang ada apa ya nak, ayah kok ngeliat kamu sedih banget. Kehadiran kita duduk di samping bahkan menyapanya aja udah cukup membuat anak merasa dirinya dipahami. Apalagi kalau ayah memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Entah saya udah cerita apa belum nih dalam forum ini, tapi saya teringat kawan saya itu cerita tentang sosok ayahnya yang boleh jadi ayahnya ini adalah ayah yang lebih dari apa yang ditanya tadi. Ini ayah yang cool ya. Saking coolnya kulkas katanya, dinginnya luar biasa. Kata si anak ini cerita, dia kawan saya, seorang guru TK. Ayahnya ini kalau ngomong sama anak tuh cuma 2 kata yang diingat. Ya, udah makan belum? Itu yang pertama. Yang kedua, mamahmu mana? Itu doang. Gak ada pertanyaan lain. Dan ayah ini punya hobi. Hobinya ini setiap hari dia ngopi di depan teras sambil dengerin radio atau baca koran. Khas ayah-ayah jadul lah. Nah ini ceritain waktu dia masih kecil dan dia sudah sekolah TK. Saat dia sekolah TK atau SD saya lupa. Intinya dia masih dilayani oleh ibunya. Suatu hari dia mau berangkat sekolah dan tahu di sekolah ini dia butuh banget harus berangkat. Tapi qadarullah ibunya sakit, berbaring di kamar dan gak bisa menemani dia mulai dari memandikan, memakai pakaian dan sebagainya. Maka dia pun pengen sekolah tapi gak bisa karena ibunya sakit. Makanya dia menangis di ruang tengah karena pengen sekolah. Si ayah yang di ruang teras itu mendengar anaknya nangis. Ini ceritakan oleh kawan saya ini. Saat itulah si ayah yang tadinya mendengar anak nangis mematikan radio transistornya atau melipat korannya. Dia mendatangi anak tersebut. Tanpa bicara basa-basi, digendong anak ini. Kemudian dibawa ke kamar mandi, dicopot bajunya, dimandikan. Anak ini gelagapan, bingung kok ayahnya langsung mandikan. Dan ayahnya yang penting tahu anaknya mungkin mau sekolah. Setelah itu dipakein handuk, dibawa ke kamar tidur, dicarikan bajunya, dipakai bedak, kan dikepangin kata dia, kepang ala ayah gitu. Dan gak ngomong sama sekali ya, saking coolnya. Ya, sampai anak bengong, nih ayah ngapain maksudnya. Setelah dipakein baju, ayahnya senyum sedikit, dibawa ke sepeda ontel ayah, digoes selama ayah sampai di depan sekolah. Dan ayah cuma ngomong 2 kata doang. Ya.
selamat belajar. Kata dia cool banget kan. Nggak ngomong apa tapi selamat belajar. Kata kawan saya ini, peristiwa hari itu mengubah persepsi saya tentang ayah. Saya yang selama ini menduga ayah saya itu cuek, nggak peduli, tiba-tiba menjadi begitu mencintai ayahnya. Ya, ini satu di antara resep yang akan kita pelajari nanti di buku Father Man. Silakan baca. Dan itu sampai akhirnya pada saat ayahnya wafat dan saya hadir di saat pemakaman ayahnya, sang ibu ini, sang kawan saya ini, dia setelah ia dikubur meminta izin untuk ngasih testimoni atau speech. Nah, ya biasanya orang kan kalau speech itu tentang maafkan almarhum, mohon dibayar utang, dia enggak. Tiba-tiba dia mulai speech-nya dengan ya membawa sebuah sisir. Kata dia, ini sisir peninggalan ayah saya yang saya kenang sampai sekarang. Apa makna di balik sisir ini? Dia ceritalah betapa ayahnya itu sampai nyisirin dia ketika mau berangkat sekolah dalam situasi waktu ibunya sakit itu, dan itu yang dikenang, sisirnya masih ada. Dan kalimat yang saya ingat dan itulah jadi tagline dari buku Father Man, ayah tak selalu hadir setiap saat, tapi ayah selalu ada di waktu yang tepat. Makanya kecerdasan seorang ayah pendiam itu adalah pas satu, buktikan bahwa dia pandai membaca situasi untuk hadir. Kalau nangis bilang sama istri, hubungi aku ya. Yang kedua, upgrade. Diamnya kita yang asik ini upgrade. Dan upgrade-nya kita itu apa? Kita bisa berdiskusi sama ayah yang humoris atau mengasah jiwa humoris kita dengan sering-seringnya nonton sesuatu yang dibolehkan dalam agama kayak tayangan-tayangan komedi, sah-sah saja. Tapi minimal kita tahu apa yang bisa membuat orang lain lucu. Pun kalau kita coba lucu tapi ternyata garing, ya bahkan ada ayah yang niatnya humor jadi horor. Ya, itu malah anak kok apa sih maksudnya? Tapi ketahuilah, sebagaimana pengantar dalam buku Father Man, anak tidak membutuhkan ayah yang sempurna. Anak membutuhkan ayah yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih untuk Ustadz atas penjelasannya. Sekarang tuh banyak di Instagram akun-akun jok receh Ustadz ya. Bisa buat nambah katalog jok-jok kita untuk anak ya. Jok Alhamdulillah. bapak-bapak. Betul sekali Ustadz. Mohon maaf kepada para jamaah, berhubung kita sudah memasuki penghujung waktu kajian dan juga ditangguh sekarang sedang memasuki waktu Isya. Jadi dengan berat hati kami tidak dapat memberikan pertanyaan ini. Mudah-mudahan berkenan bagi jamaah yang pertanyaan tidak bisa kami bacakan. Insya Allah kita akan kembali bertemu lagi bulan depan bersama Ustadz untuk belajar tentang bagaimana caranya menjadi seorang ayah yang hebat sesuai dengan buku Father Man. Kurang lebih itu saja Ustadz yang bisa kami sampaikan. Terima kasih baik jazakallahu khair kepada Ustadz atas materi dan tausiahnya kepada kami semua. Baik. Ya. Demikian jamaah kajian parenting kita pada kesempatan sore hari ini. Atas nama pengurus Masjid Ar-Rahman LNJ Tangguh, kami mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh jamaah partisipasinya. Kami juga mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan di sana-sini dalam penyelenggaraan kajian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali bulan depan bersama Ustadz Benri Jaisurrahman di channel yang sama. Jadi stay tune ya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.